wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Lydia Setiawati SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 berasal dari SDN Papandayan, Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual di modul 1.1 bagian 1.1H. Baik, mari kita mulai. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun dan membantu setiap individu mencapai potensi maksimalnya selaras dengan alam dan masyarakatnya, sehingga menjadi manusia yang berakhlak mulia. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik harus mampu mengejawantahkannya ke dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berasaskan trikon. Yang pertama adalah kontinuitas, bahwa kita tidak bisa melupakan akar nilai budaya leluhur bangsa Indonesia. Yang kedua, konvergensi. Pendidikan seharusnya bisa memanusiakan manusia. Ketiga, yaitu konsentris. Pendidikan harus bisa menghargai keberagaman dan bisa memerdekakan murid. Tripusat pendidikan sebagai sumber belajar ada 3, yaitu orang tua sebagai poin utama pendidikan yang berasal dari rumah. Orang tua melaksanakan kewajibannya mendidik anak di dalam keluarga dengan penuh kasih sayang. Lalu yang kedua adalah sekolah sebagai wadah dan proses pendidikan. Dan yang terakhir adalah masyarakat yang menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk bisa mengaktualisasikan diri dan pikiran di dalam masyarakat. Adapun ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran KHD lainnya, yaitu pendidikan yang menuntut anak pada kodratnya, pendidikan yang berpusat pada murid, mendidik diibaratkan menanam padi atau tanaman, lalu belajar sambil bermain. Adapun ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran KHD lainnya, yaitu pendidikan yang menuntut anak pada kodratnya, pendidikan yang berpusat pada murid. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide gagasan sesuai dengan pemikiran KHD adalah karena konsep pemikiran KHD ini sangat relevan untuk bisa diterapkan pada zaman sekarang. Inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara adalah perubahan, bahwa pendidikan sebagai tata surya yang selalu bergerak dan tidak pernah berhenti, tidak boleh statis atau diam, karena ketika berhenti berputar akan terjadi kehancuran. Begitu juga dengan kebudayaan yang bersifat dinamis dan tidak boleh statis. Perubahan adalah keniscayaan. Alasan lainnya adalah pendidik harus bisa membangun karakter yang positif melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan, selalu memberikan tuntunan dan arahan yang baik dan positif, membuat proses pembelajaran itu menjadi menyenangkan, menarik, dan menantang. Pendidik harus mampu juga mengejawantahkannya ke dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan pendidik harus bisa menjadi tauladan bagi murid serta bisa membangun kekuatan, semangat, dan motivasi dalam proses pembelajaran. Hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran KHD secara kontekstual bisa kita breakdown menjadi penanaman karakter dan budi pekerti, contohnya berdoa sebelum memulai pelajaran atau sesudah selesai pelajaran, mengaji bersama setiap akan memulai pelajaran, pembiasaan pagi bisa berupa kultum, Jumat sehat, Jumat bersih, ataupun penanaman karakter cinta lingkungan, diantaranya pemeliharaan taman, ruang kelas, pembuatan ekobrik yang bisa dimasukkan ke dalam kegiatan P5, ataupun pembiasaan harian murid untuk membersihkan ruang kelas dan sekitarnya. Tentunya kita memiliki tantangan, dan tantangan harus dijawab dengan solusi. Contoh, bagaimana melaksanakan kegiatan pembiasaan yang benar-benar dilaksanakan, berdampak dan bermakna pada murid, bukan sekedar program atau wacana biasa. Solusinya, kita membutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan tersebut.
Lain halnya mungkin kurangnya keterlibatan orang tua murid untuk mensukseskan program sekolah. Solusinya adalah kita melaksanakan musyawarah dengan komite dan orang tua murid dalam rangka mendukung program sekolah, keterlibatan secara aktif orang tua murid untuk dapat menjadi narasumber dalam proses pembelajaran itu juga penting. Pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, saling menghormati, bertoleransi, bekerja sama, membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.